Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Arif Isti Pramusinta di channel Pejuang Pendidik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa soal TIU yang ini kemungkinan insya Allah akan keluar di 2021, karena di tahun-tahun sebelumnya soal-soal seperti ini banyak sekali keluar. Langsung saja yuk kita simak mulai dari nomor 1. Arif pada tanggal 1 Maret 2021 membawa 2 kodi lebih 9 permen ke kantornya sebagai syukuran lamarannya kepada Naomi diterima. Karena sebagian temannya sedang work from home atau WFH, yang datang bekerja pada hari itu hanya 3/5 dari total semua pegawai. Jika semua teman-temannya yang datang ke kantor masing-masing mendapatkan 4 permen karet dan masih terdapat 1 sisa permen karet, maka berapakah jumlah teman Arif yang belum mendapatkan jatah permen karet? Teman-teman sekalian, kita ketahui beberapa data di sini adalah yang dibawa ke kantor permennya sebanyak 2 kodi ditambah 9 permen. Artinya kalau 2 kodi itu 2 kali 1 kodi itu 20, sehingga sama dengan 40, dan ada 9 permen, maka jumlahnya adalah 49. Kemudian teman-teman sekalian, yang datang work from home ini adalah 3/5. Yang datang ke kantor itu adalah 3/5, karena sisanya adalah WFH atau work from home. Kemudian mereka yang datang ke kantor itu mendapatkan 4 permen karet dan masih ada sisa 1 kalau dibagi-bagikan. Ini ada 4, sisanya 1. Maka teman-teman sekalian, 49 ini kita kurangkan dulu 1. Nah, begini ya. Baru ini kita bagi 4. 4-nya dari mana? Dari sini teman-teman sekalian ya. Ini kita bagi 4, sehingga 48 dibagi 4 itu adalah 12. Nah, teman-teman sekalian, dari sini kita sudah ketahui bahwa yang dapat permen itu ada 12 orang. Semoga bisa dipahami ya teman-teman sekalian. 12 itu adalah dari pertama kita cari dulu jumlah permennya, yaitu ada 49. Kemudian ini dikurangi 1 dulu karena sisa 1. Ini ya. Kemudian 48 ini dibagi 4 karena masing-masing orang mendapatkan 4 permen, sehingga ketemu 12. Nah, pertanyaannya adalah berapakah teman-teman Arif yang belum mendapatkan jatah permen karet? Belum mendapatkan. Artinya apa? Ini adalah anak-anak atau teman-teman yang work from home atau WFH. Di sini ya, WFH. Yang datang cuma 3/5, sehingga 12 itu sama dengan 3/5 gitu. Sehingga masih ada sisa temennya Arif, yaitu sebanyak berapa? Sebanyak 1 dikurangi 3/5. 1 dikurangi 3/5 datangnya dari mana? Total semua temennya kan 1 bagian dikurangi 3/5 sama dengan ini 5 dikurangi 3/5 sama dengan 2/5 ya. Kalau 3/5 itu adalah 12, maka 2/5 itu berapa? Pertanyaannya begitu ya. 3/5 itu sama dengan 12. Kalau di situ 2/5 itu sama dengan titik-titik. Nah, ini perbandingan lurus. Sehingga 5 sama 5-nya bisa kita coret. 3/2 sama dengan 12/X. Nah, gitu ya. Ini kali silang ke sini, ini kali ke sana, berarti 3X sama dengan 12 kali 2 sama dengan 24. Sehingga X sama dengan 24 dibagi 3 sama dengan 8. Jadi teman-temannya Arif yang belum mendapatkan permen itu ada 8, jawabannya adalah E. Gitu ya teman-teman sekalian. Nomor 1 sudah, kita lanjutkan nomor 2. 10 tahun yang lalu, umur CP adalah sepertiga dari umur NS. Sehingga kalau dari pernyataan pertama ini teman-teman sekalian, ini mau dibikin persamaan, maka menjadi di sini ada 10, ada CP, ada sepertiga, ada NS.
maka C-10 itu sama dengan 1/3 kali NS dikurangi 10. Karena apa? 10 tahun yang lalu. Ya. Atau kalau angka 3-nya kita berubah atau pindah ruas ke sini teman-teman sekalian, maka menjadi 3 kali C-10 sama dengan E-10. Sehingga 3C-30 sama dengan E-10. 3C sama dengan E-10. 30-nya pindah negatif jadinya positif kalau ke sebelah kanan. Gini ya. 3C sama dengan E plus 20. Ini dari pernyataan pertama didapatkan persamaan seperti ini. Semoga paham ya teman-teman sekalian. Kemudian saat itu pula umur Ayu adalah 5 tahun lebih tua dibandingkan dengan umur CP. Nah, saat itu teman-teman sekalian, saya mau tanya nih. Saat itu berarti 10 tahun yang lalu. Ya. Kalau misalkan nih ada si A dan si B. 5 tahun yang lalu misalkan ya. A ini umurnya 15, B ini umurnya 20. Selisihnya adalah selisih berarti 5 tahun. 20 kurangi 5. Maka 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang, misalkan 5 tahun yang lalu kan 15 sama 20. Berarti kalau 10 tahun yang akan datang ini jadinya 25, ini jadinya 30. Maka selisihnya pun tetap akan 5. Sehingga teman-teman sekalian, kalau kita ngomong Ayo dan CP, ini umurnya selisihnya 5 tahun, maka Ayo dan CP itu selisihnya selisih 5. Ya. Oke. Jika umur CP ditambah umur Ayo saat ini adalah 45 tahun, berarti A plus C sama dengan 45 tahun ya. Oke. Maka kita ketahui ya, Vira saat ini umurnya berapa jika dia umurnya 10 tahun lebih tua daripada NS. Nah, ini pertanyaannya. Vira titik-titik ya. Kita tahu teman-teman sekalian siapa yang lebih tua? Yang lebih tua adalah Ayo, 5 tahun lebih tua daripada CP. Oke. Sehingga ketika A dan C itu selisihnya 5, berarti A dikurangi C sama dengan 5. Ya. A kurangi C sama dengan 5, berarti ini ada 2 persamaan yang kita bisa selesaikan. Cara pertamanya akan saya jelaskan langsung sekarang. Ketika ada plus C sama dengan, kemudian di bawahnya ada minus C, maka kita juga bisa menghilangkan salah satunya. Ada A, ada plus C, ada minus C. Bisa dihilangkan mana salah satu, tetapi yang perlu kita kerjakan sebenarnya adalah yang C saja, karena C ini masuk di persamaan pertama. Sehingga yang perlu dihilangkan adalah A. Ketika A mau dihilangkan, ini bentuknya positif, maka ini dikurangkan ya. A kurangi A jadinya 0. C dikurangi negatif C sama dengan 2C sama dengan 40. Karena 45 dikurangi 5. Sehingga C sama dengan 40 dibagi 2 sama dengan 20. Ketika kita sudah tahu bahwa C 20, maka kita bisa masukkan ke persamaan ini ya teman-teman sekalian. 3C sama dengan E plus 20. 3C itu berarti 3 kali 20 sama dengan E ditambah 20. 60 sama dengan E plus 20. Sehingga E sama dengan 40. Kalau kita sudah tahu E, maka kita bisa menjawab pertanyaan ini, yaitu umur Vira berapa? Vira itu sama dengan E ditambah 10. Kenapa? Karena dia 10 tahun lebih tua dari NS. Ini 50, ini 40, 40-nya dari sini ya. Ditambah 10 sama dengan 50. Jadi jawabannya adalah yang C. Itu nomor 2. Nomor 3. Ada 3 sahabat namanya Santi, Natalina, dan Usman.
Santi, Natalina, dan Usman. Teman-teman sekalian kalau ketemu seperti ini langsung kita tulis ya inisialnya saja ya, yaitu S, N, U. Umur Santi pada 3 tahun yang lalu adalah 24. Santi min 3 sama dengan 24. Berarti Santi saat ini umurnya adalah 24 plus 3 sama dengan 27. Umur Natalina pada 17 tahun mendatang adalah 40. N berarti ya plus 17 sama dengan 40. Berarti N saat ini adalah 40 min 17 sama dengan 23. Maka berapa umur Usman 5 tahun lagi jika saat ini umurnya adalah 7 tahun lebih tua dari selisih umur Santi dan Natalina dikalikan 3. Yang ditanyakan umurnya Usman. Usman ini adalah selisih umur Santi dan Natalina dikalikan 3 ditambah 7. Tetapi yang ditanyakan 5 tahun lagi. Berarti selisihnya ini dikalikan 3 ditambah 7 ditambah 5. 7-nya dari mana? Ini ya 7 tahun lebih tua, sehingga 7-nya ini ke sini. 5 ini dari mana? Yang ditanyakan adalah 5 tahun lagi. Nah sini ya. Maka pertama kita cari selisih. Ketika sudah diketahui 27 dan 23, maka selisihnya adalah 27 dikurangi 23 sama dengan 4 ya. Dikalikan 3, 3-nya ini ditambah 7 tambah 5 atau tambah 12. Ini sama dengan 12 ditambah 12 sama dengan 24. Sehingga jawabannya adalah yang E. Nomor 4. Dari sebuah kelas belajar yang berjumlah 99 orang, ada satu perempuan yang karena keanggunan dan kelembutannya menjadi idola dari total 40 perempuan. Kalau di situ ada 99 orang, kemudian perempuannya 40, maka di situ laki-lakinya adalah 99 dikurangi 40 sama dengan 59. Ternyata setelah ditanya satu persatu, dari seluruh laki-laki yang ada di kelas tersebut, 35 orang mengaku sangat mengidolakan. 12 orang mengaku biasa saja, B aja. Ya. Kemudian jika ternyata ada 15 orang yang tidak mengidolakan perempuan tersebut, ini tidak suka. Maka berapa laki-laki yang bingung antara sangat mengidolakan dan biasa saja? Jadi teman-teman sekalian, ini kita buat istilahnya apa ya, kayak diagram Venn ya. Ini semesta gitu. Maka di situ yang ditanyakan adalah berapa laki-laki yang bingung. Bingung itu berarti ini ada 2 lingkaran ya. Nah, bingung ini adalah letaknya di sini nih. Sebenarnya aku suka banget nggak sih, apa biasa aja gitu. Ini yang ditanyakan. Ini yang ditanyakan. Nah, teman-teman sekalian pastikan kalau mengerjakan soal TIU itu paham apa yang ditanyakan oleh si pembuat soal. Itu dulu yang pertama. Jangan sampai kita panjang lebar tapi sebenarnya nggak tahu apa yang ditanyakan. Ketika sudah tahu, maka di sini kita tahu totalnya itu ada 59, di mana ini di luar sini ada 15 yang nggak suka. Berarti kalau ada 59 ya, ada 59 yang tidak suka 15, maka yang suka baik keduanya maupun bingung itu 15 menjadi pengurang dari 59 atau sama dengan 44. Nah, 44 ini teman-teman sekalian kita ingin tahu sebenarnya yang di biru-biru ini berapa. Yang pertama yang mengaku sangat mengidolakan atau saya tulis SM, kemudian biasa aja atau B aja, ini 35. 35 berarti 35 dikurangi X. Kalau di sini yang di biru-biru ini adalah X. Nah, ini X ya, Mr. X. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah 12 min X. Nah, 35 minus X 35 minus X ditambah X ditambah
12 min X ini sama dengan 44. Sehingga 44 ini sama dengan 35 ditambah 12 sama dengan, nanti ya kita tulis dulu, sama dengan plus X dikurangi 2X, atau langsung saja ya, ini 47 dikurangi X, ini 44. Sehingga teman-teman sekalian, X-nya berapa? X sama dengan 47 dikurangi 44 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 3. Nah teman-teman sekalian, ini adalah cara mengerjakan yang pertama. Nah teman-teman sekalian, kalau kita lihat di pilihan jawaban, ini ada 3, ada 12, ada 15, ada 29, ada 35. Ketika di situ ditanyakan yang di tengah-tengah, saya pakai warna hijau yang di sini ya. Nah, kemudian yang di sebelah kanannya ini ada 12 dikurangi X. Maka teman-teman sekalian, X ini tidak akan mungkin lebih dari atau sama dengan 12. Ini tidak mungkin adalah lebih dari atau sama dengan 12. Kenapa? Karena kalau 12 dikurangi 12 itu 0. Kalau 12 dikurangi lebih dari 12 maka negatif. Otomatis teman-teman sekalian, pilihan jawaban yang harus dipilih adalah kurang dari 12. Dan di pilihan jawaban teman-teman sekalian yang kurang dari 12 itu hanya satu, yaitu 3 atau A. Sehingga teman-teman ketika melihat soal ini tidak perlu membuat semestanya, tidak membuat kotak-kotaknya, ini harusnya sudah langsung celing gitu ya. 1 detik, 2 detik langsung tahu. Jadi jawabannya adalah A. Oke, boleh cara 1, cara 2. Jeng Uus sebagai ASN mempunyai usaha jualan sembako yang dikelola saudaranya. Salah satu yang dijual adalah beras. Salah satu strategi jualannya adalah mencampur beras kualitas super dengan harga 12 kg sebanyak 4,5 kg. 12.000 sebanyak 4,5 kg dicampur dengan kualitas di bawahnya harganya 9.000 per kilo sebanyak 5,5 kg. Jika ada pembeli yang membeli 20 kg beras tersebut dan membayarnya dengan 2 pecahan uang 100.000 dan 1 pecahan 20.000, maka berapakah kembalian yang diberikan oleh Jeng Uus? Gitu ya. Nah teman-teman sekalian, cara yang pertama itu adalah berarti 12.000 ini dikalikan 4,5, kemudian 9.000 ini dikalikan 5,5 ya. Ini nanti hasilnya berapa ini? 54.000. Kemudian ini sama dengan 9.000 dikalikan 5,5. Berapa ini ya? 45 ditambah 4,5. 49.500 gitu ya. Sama dengan totalnya 103.500. Nah gini. Kemudian karena total beratnya 10 kg, maka ini dibagi 10 sama dengan rata-rata per kilogramnya adalah 10.350 per kilogram. Yang ditanyakan di situ kalau dia ada orang yang beli 20 kg, maka 20 dikalikan 10.350 sama dengan 207.000. Membayarnya 200.000 ditambah 20.000, 220.000. Kalau di situ belinya dengan harga 207.000 dan uangnya 220.000, maka kembaliannya adalah 13.000 rupiah. Nah 13.000 rupiah ini jawaban yang betul adalah D. Itu cara yang pertama ya teman-teman sekalian. Cara yang kedua, nanti teman-teman boleh bandingkan pakai cara yang mana boleh. Cara yang satu boleh, cara yang kedua juga boleh. Cara yang kedua teman-teman sekalian, kalau kita lihat ya soalnya, ini kan
4,5 ditambah 5,5 ini kan totalnya 10 kg. 10 kg ya totalnya. Yang dibeli 20 kg. Berarti yang dibeli itu adalah 2 kali lipat dari beras yang dicampur. Betul apa betul? Betul ya. Sehingga kalau dikali 12.000 dikalikan 4,5 ditambah 9.000 kali 5,5, maka totalnya adalah 10 kg beras yang dicampur. Biar 20 diapain? Dikalikan 2. Karena apa? 20 kilo ini dibagi 10 kan 2 ya. Berarti 12.000 ini dikalikan 2 kali 4,5, yang 9.000 juga dikalikan 2 kali 5,5, sama dengan ini 12.000 kali 9, 108.000. Yang ini 9.000 dikalikan 11 atau 99.000, sehingga totalnya adalah 107.000. Uangnya tadi 220.000, sehingga kembaliannya adalah 13.000. Sama saja, teman-teman bisa pilih cara yang pertama atau cara yang kedua, senyamannya saja. Jawabannya adalah D. Demikian teman-teman sekalian, nomor 1 sampai 5, dan saya ingatkan lagi selalu untuk learn, do, dan teach, karena ini akan menguatkan pemahaman kita terkait dengan soal-soal yang ada di TIU, maupun teman-teman juga belajar secara learn, do, dan teach untuk TWK dan TKP. Demikian dari saya, Arif Isti Pramusinta. Jangan lupa untuk komen kalau misalkan di situ video ini juga bermanfaat atau ada pertanyaan, dan jangan lupa untuk subscribe Pejuang Pendidik, dan jangan lupa untuk follow Instagram pejuang_pendidik. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.